Udah? Ya, action. Gue nungguin dia dulu. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya bersama sama salah satu teman SMA saya. Memang dia lebih junior, tapi kalau di dunia bisnis jangan dianggap remeh. Ini luar biasa, pengalamannya luar biasa. Udah subuh ya? Iya. Belum lah. Namanya Rahmat Dwi Putranto atau yang akrab dipanggil dengan Bro RDP. Bro. Siap, thank you. Sejak kapan lu dipanggil Bro RDP? Kayaknya awal tahun lalu ya, gue sendiri sih yang minta. Cuma gara-gara orang manggil bro-bro aja kan, jadi ya udahlah. So, pengen tahu lebih lanjut tentang bro satu ini? Let's action! Oke teman-teman, jadi kalau boleh gue jelasin, Bro RDP ini adalah CEO dari Legal Go dan Sekolah Iblam. Mungkin dari teman-teman di sini banyak yang tahu ya Sekolah Iblam tuh sekolah hukum gitu. Ya. Ternyata nggak sekolah hukum aja, tapi ada DTK ya? Ya, ada DTK. ada SD. Ini menarik ya. Legal Go aja tahun 2019 itu menang di Indonesian Entrepreneur Awards 2019. Pengen tahu gitu maksudnya apa sih idea untuk bikin si Legal Go itu, terus lo dari mana dapat ide itu sampai lo berani yakin oke, this is the business ya. Ya. Lo berani gitu nyari cuan di situ. Jadi gue mulai dari sejarah dulu nih. Waktu itu gue pulang dari Rusia bro. Waktu di Rusia gue 1,5 tahun. Sempat lihat banyak wawasan baru lah di Rusia kalau orang itu sama internet sama digitalisasi itu udah klop banget, mereka udah kawin banget deh. Sampai dunia hukum sendiri itu ternyata udah go digitalnya juga udah cukup advance saat itu di Rusia 2017, 2018 itu udah kencang banget. Lalu gue pulang dari Rusia ke Indonesia, gue kerja dulu di law firms, Bahar and Partners nama law firmnya di Kuningan. Ya gue dapat mentor bos gue itu juga dia jago banget, dia inspiring juga buat gue. Tapi gue waktu itu kerja di sana itu benar-benar gila banget. Masuk misalnya jam 9 pagi, pulang jam 9 pagi juga bro besoknya gitu loh. Biar begitu ya. Sampai Kayak Hotman Paris. iya. Tapi ya gue juga kalau ngeluh kayak gitu pasti dibully lah sama lawyer-lawyer lain. Ah lu lemah lu segala macam. Ya mungkin gue emang lemah gitu kan. Sampai pada akhirnya gue lagi ngobrol berdua sama bos gue di kantor, di ruangannya dia. Lalu ini yang mengubah gue bro, akhirnya membuat gue kayaknya gue harus pindah jalur nih gitu. Entah jalur apa gue nggak tahu, tapi pokoknya gue harus cari jalur baru nih. Karena bos gue sempat ngomong begini, Mat, lihat nih gue, umur gue udah 50-an, 60-an, pokoknya udah senior lah. Tapi gue masih harus mereview kontrak yang di-draft oleh lawyer gue atau junior associate gue. Gue udah setua ini nih, gue udah sesenior ini nih, gue masih harus neliti perjanjian yang keluar dari kantor ini bener atau enggak ke klien. Gila nggak dia bilang gitu. Itu nampar gue banget. Kayak apakah itu adalah masa depan yang mau gue ambil? Gue tuh kerja di sana cuma 6 bulan bro, to be honest. Cuma nggak lama, gue cuma 6 bulan. Tapi gue cukup intens koordinasi dan komunikasi sama mentor gue, sama bos gue itu yang gue anggap kayak mentor gue. Karena saat gue direkrut, emang gue diminta untuk kayak ibaratnya jadi staff kanannya dia nih, untuk urusan-urusan dia, bikin apa segala macem gitu. Tapi malah gue jadi banyak yang belajar dari pengalaman hidup dia gitu. Dan waktu itu dia nampar banget, kayak gue udah setua ini, tapi gue harus masih nge-review kontrak. Padahal kalau orang udah senior banget, kekayaan lu juga udah oke segala macam, kantor lu di tengah kota. Men, lu nyari apa lagi gitu kan ibaratnya. Tapi ya gue di situ sadar, gue nggak pengen punya masa depan yang kayak gitu. Gue pengen punya masa depan yang mungkin kalau udah setua itu ya lebih mendekatkan kepada Tuhan, ya kan. Anak-anak kita fokus mendidik supaya ya generasi kita jadi generasi yang oke segala macam. Tapi pengennya kita udah pengen aktivitas yang lain lah gitu loh. Udah nggak pengen yang terlalu kerja pun oke, tapi ya, lebih santai nggak terlalu detail. Udah pengennya nggak terlalu teknis lagi. Akhirnya gue mikir we have to make our own legacy, we have to make own kingdom lah gitu. Akhirnya gue keluar dan gue keluar itu quit kerjaan bukan kayak langsung gue pengen jadi pengusaha nih segala macam, bukan bro. Jadi banyak anak-anak muda kayak dia keluar dari kerjaan
semangat pengen wirausaha. Kalau gue tuh enggak, sebelum keluar, gue harus ngunci dulu nih keamanan finansial gue. Jadi sebelum gue keluar, sebelum gue akhirnya gue yakin, di bulan keempat, bulan kelima, gue nyari klien dulu bro. Oke. Gue nyari klien dulu nih, karena gue waktu itu udah ada bayangan, gue mau bikin kayak startup Aplikasi. legal nih, tapi bentukannya gimana gue nggak tahu deh. Tapi akhirnya gue dapat bro klien pertama gue, karena gue dulu pernah di Rusia, gue dapat klien pertama gue itu perusahaan gue dulu waktu gue kerja di Rusia. Cabang di Indonesia. Nah, jadi perusahaan gue waktu di Rusia itu pekerjaan pertama gue telemarketer. Setiap hari gue nelfon 100 sampai 200 orang setiap hari. Pakai bahasa Rusia. Pakai bahasa Rusia, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, gue ribet sih pasti. Nyampur dia tuh. Iya, nyampur tiap hari gue jualan, bro. Nah, tiba-tiba nih perusahaan mau ekspansi ke Indonesia. Gue diminta jadi lawyer mereka selama 6 bulan dengan itu bayaran 5 juta sebulan. Lumayan lah, langsung dibayar in advance, bro. 5 dikali 6. Ya kan, 30-an juta. Itu buat modal gue pegangan hidup setelah gue keluar dari law firm. Dan sekalian jadi modal pertama gue bikin Legal Go. Tapi gue bikin Legal Go nggak sendiri. Lo idenya dari mana sih sebenarnya? Idenya itu gara-gara banyak waktu gue kerja di law firm, itu banyak banget teman-teman gue nanya, Mat, urusan hukum ini gimana sih? Urusan PT ini gimana sih? Urusan ini gimana sih? Bla bla bla, banyak banget deh. Syaratnya apa aja? Nah, dari situ gue ngerasa kayak, emang nggak ada ya? Kayak layanan hukum online gitu. Sesimpel itu mikirnya. Iya. Oh, ada nih hukum online. Iya, Kita buka, oh ternyata enggak. Cuma kayak media lah dia. Oh, belum ada ternyata. Oh, ada nih 1-2, tapi mereka lebih kayak biro-biro jasa segala macam. Bukan yang kayak inovatif, membawa pesan baru, membawa brandingannya itu anak muda yang mereka bisa komunikasi hukum di mana aja dengan gaya yang kekinian tuh belum ada saat itu. Sekalipun sudah ada 1-2, tapi pendekatannya nggak ke sana. Saat itu ada misalnya Pop Legal atau buat kontrak.com saat itu. Mereka pendekatannya bukan komunikasinya, tapi ke otomatisasi dokumen. Nah, saat itu gue ngelihat rakyat Indonesia belum siap dengan otomatisasi dokumen. Iya, betul. Iya kan? Akhirnya gue bikinlah pendekatannya bahwa human touch ini menjadi fondasi utama layanan hukum, tapi kita masukkan secara online sehingga orang bisa konsultasi via Instagram, via Facebook, Messenger, Sehingga nggak ada batasan tuh ya. via chatting platform apapun mereka bisa. Dan ternyata it works, bro. Klien-klien gue itu banyak, ada yang dari Papua, Sulawesi, Aceh. Bahkan gue menangani pembelian suatu rumah sakit klinik kecil di Papua, bro. Gue nanganin tuh kontraknya, analisis hukumnya gue nanganin. Padahal tatap muka aja gue nggak pernah. 2017. Hebatnya digital ya, maksudnya ruang dan waktu. Itu hebatnya digital Berak semua. dan gue waktu itu surprise banget. Gue share ke dosen-dosen hukum gue, ke beberapa senior gue bahwa bisa loh kita tuh nggak tatap muka sama klien, deal, transfer duit, kerjaan delivered. Betul. Itu bisa, men. 2017. Gila tuh waktu itu. Tanggapan dosen lo waktu itu ya? Ya, dia shock banget. Tapi dia pasti worry ya, karena kayak, lu etika profesinya gimana nih? Undang-undang advokatnya gimana nih? Gue konsul bro, sampai ke Bang James Purba ya. Berarti lawyer-lawyer senior lah. Nah, gue konsultasi sama senior-senior lawyer, Pradi. Memang kontroversial, tapi kalau nggak kontroversial ya we never grow gitu loh kan. Nggak akan booming kali. Some of them support kita, it's okay. Asal lu nggak yang promosi jasa lu gila-gilaan dan menjamin orang menang segala macam. Some of them lagi sangat-sangat concern kayak, wah lu bahaya banget lu nanti gini gitu. Jadi ya kita cari tengahnya, cari yang aman, nggak melanggar hukum, tapi juga memberikan inovasi kepada masyarakat. Gitu. Tapi sebenarnya service dari Legal Go itu apa? Ketika orang ngomong Legal Go, service yang ditawarkan adalah? Kita adalah mungkin bisa dibilang startup hukum di Indonesia yang pertama, bro. Setuju, bro. Yang memproklamirkan 3 pilar berbisnis yang aman. Dan 3 pilar ini menjadi fondasi layanan utama di Legal Go. Yang setelah kita proklamirkan, walaupun setelah itu dibully sama beberapa kompetitor kita, dianggap, wah Legal Go ini curang nih, mainannya nggak bener nih, segala macam. Kita sempet bro dituduh-tuduh kayak gitu. Tapi kita bungkam semua. Dengan apa? Legalitas kita aman pertama. Asas hukumnya nggak ada yang kita langgar. Betul. Yang ketiga, mereka akhirnya sama semua layanannya kayak gua, bro. Karena itu produk bagus lah, bro. Iya. Kita satu-satunya di Indonesia yang saat itu menjual fokus kepada 3 produk. Bikin PT, bikin perjanjian, daftarin merek. Itu 3. Itu berangkatnya dari situ tuh? Berangkat dari 3 layanan itu.
Yang lain itu rata-rata cuma fokus di perjanjian doang. Terus satu lagi fokus di merek doang. Merek doang. Satu lagi fokus di PT doang, perizinan. Gue adalah satu-satunya startup saat itu 2017, 2018 itu yang langsung stigmanya tuh cuma 3 ini doang. Kita narasi edukasi ke masyarakat cuma 3, bahwa berbisnis yang aman di Indonesia itu penting banget untuk lu punya legalitas, punya perjanjian, punya merek yang terproteksi. Udah. Mantap. Setelah kita kayak begitu, semua kompetitor Ikut. launch the same exactly description. Yeah, it's a good product. You can sell it everybody. Iya, karena cuan. My first billion was from Legal Go gitu loh. Tapi kalau gue tanya embrionya Legal Go itu lu dapat dari Rusia berarti? Embrionya Legal Go ada beberapa inspirasi dari Rusia, gua harus mengamini itu. Tapi banyak juga dari kompetitor yang udah ada sebenarnya. Mereka sudah bikin A, B, C, tapi kurang A, kurang B, kurang C gitu kan. Akhirnya sebagaimana rumus pengusaha modal tabrak nekat aja ya, yang tidak uneducated entrepreneurs ya kita amati tiru modifikasi aja gitu. Kita lihat kompetitornya kurangnya apa segala macam, lalu kita innovate gitu. Jadi ya sebenarnya ketika produk kita ditiru oleh kompetitor, kita juga nggak yang nesu sih, kita juga nggak yang marah ya. Justru Karena itu produk bagus. iya, artinya produknya proven gitu loh, market proven nih. Tinggal kalaupun Legal Go sekarang ini mungkin dikatakan kalah saing atau mungkin growth-nya nggak sekencang kompetitor-kompetitor kita saat ini, ya kita nggak masalah. Bisnis itu nggak bisa dijudge dalam waktu 1, 2, 3 tahun pertama. Below 5 years, kita semua adalah pejuang gitu loh. Di atas 5 years, harusnya udah bisa lebih mature. Jadi, and life is a marathon, business is a marathon, man. Kayak lu kadang bisa rugi, kadang bisa growth-nya kencang, kadang lu bisa stagnan dulu, and it is okay gitu, it is okay gitu. It's the process that we have to follow. Dan yang sebenarnya juga kompetitor-kompetitor itu teman juga ya? Teman semua, Semua. sahabatan semua, kita dalam satu organisasi namanya IRLA. Apa tuh? IRLA singkatan apa? IRLA itu Indonesian Regtech Legal Tech Association. Oke. Asosiasi Legal Tech Regtech Indonesia. Ya. Oke, bisa lu jelaskan dengan bahasa yang lebih umum? Yang Hukum. bukan anak hukum lebih bisa mengerti? Hukum di era digital gitulah. Oh. Intinya startup hukum gitu. Oh, ya. jadi di Pradi pun sekarang sudah mulai mengakui ya? Kan tadi awalnya sempat ada kontroversi. Ya, sekarang sih mereka so far so good ya. Karena sebenarnya kalau kita mau bahas tentang isu undang-undang advokat dengan inovasi hukum, ini video habis berapa subuh bro, mungkin kita kuliah dulu bro. Panjang Bisa banget. bisa berapa SKS? Berapa SKS? Tapi intinya view-nya sekarang inilah oke lah. Tapi sekarang yang banyak isu malah ke beberapa kompetitor gua yang mereka berpotensi besar melanggar undang-undang jabatan notaris. Misalnya apa? Simple nih bro, beberapa kompetitor gua itu bikin PT orang, aktenya itu harusnya di Jakarta, tanda tangannya di Jakarta, iya, PT di regional Jakarta. ya. Tapi notarisnya itu misalnya di mana namanya Jawa Barat, daerah sono, Tasikmalaya lah, atau Tangerang sono gitu yang orang nggak tahu gitu. Kadang-kadang ada beberapa orang yang komplain dan itu udah nyampe ke Ikatan Notaris Indonesia dan beberapa dari mereka udah raise isu ini menjadi suatu hal yang penting karena jelas Undang-Undang Jabatan Notaris itu tidak membolehkan notaris di luar wilayahnya berpraktek di wilayah orang lain. Sudah punya jatahnya masing-masing. Sudah punya jatahnya masing-masing. Jadi kalau lu mau bikin PT di Jakarta, notaris harus Jakarta gitu. Oke. Jadi yang di Papua itu notaris juga. Itu bukan urusan akte saat itu. Oh. Itu urusan agreement. Penjual. Kalau perjanjian kita bebas lintas regional karena perjanjian. Tapi kalau perjanjian yang mau diaktakan wajib pakai notaris yang di daerah sana. Gitu. Jadi waktu klien gue di Papua itu juga dia bilang minta diaktakan dong sekalian ke Mas Rahmat di Legal Go. Sorry nggak bisa karena aktenya bakal akte Jakarta gitu. Sementara transaksinya kan ada di sana. Jadi saya advice sebaiknya pakai notaris di daerah gitu. Tapi kayak gitu lu juga bisa bantu tuh untuk Bisa komunikasikan dengan teman-teman yang di Bisa. daerah lain. Bisa karena network kita tuh udah seluruh Indonesia sebenarnya jaringan notaris sama jaringan lawyer kita. Dan kita bakal rilis Legal Go 3.0 dalam itu waktu yang paling dekat. penting. Apa aja fitur barunya? Ada Apa masih rahasia?
Masih rahasia. Oke. Tapi intinya ada beberapa ekspansi service baru. Kalau fitur-fitur sebenarnya kita bikin UI UX-nya lebih friendly lagi. Kita prinsipnya Legal Go 3.0 itu orang awam atau orang dummy, orang bodoh, orang awam nggak ngerti apa-apa tentang hukum Bisa ngerti. bisa Dengan bro, mudah. bisa ngurus legalitasnya. Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut lagi tentang Legal Go, bisa ikutin terus di Instagram Bro RDP dan Legal Go ya. Legal- Nanti update-update di sana ya. Yap, betul sekali. Nah, dari lo pertama kali bikin Legal Go, itu kan banyak banget rintangannya. Yang paling berkesan banget nih rintangan ini yang benar-benar Pahit ngetempa lo banget. itu Wah, apa? ini nih mancing-mancing ini. Mancing-mancing. Ya kalau nggak dimakan umpan gitu nggak apa-apa. paling ngenekin banget ya, kita sebagai pengusaha itu harus sudah siap dengan segala kondisi yang datang, bro. Mau itu kerugian, mau itu keuntungan, perspektif kita tuh itu semua karunia dari Allah, bro. Karunia dari Tuhan. Jadi Legal Go itu mungkin beberapa orang sekarang kalau nonton video ini, per waktu di video ini dipublish, mungkin ngerasa apa itu Legal Go, gue nggak pernah dengar, segala macam. Mungkin website-nya juga sekarang kurang oke, kurang responsif. Karena memang sabar ya, lagi perbaikan semuanya. Tapi kenapa kita berada di fase ini? Sebenarnya kalau boleh jujur, gue harus share bahwa Legal Go is not in the fittest condition saat ini. Tidak dalam kondisi yang terbaik, tidak dalam kondisi yang terprima. Karena kita sebenarnya sedang dalam kondisi mati segan hidup tak mau dalam 1,5 tahun terakhir. Kenapa? Ya ini pengalaman paling berkesannya, ada bisa dikatakan penggelapan yang terjadi di dalam internal perusahaan. Oke. Dan ini membuat situasi perusahaan kurang bagus, terus membuat gue drop juga saat itu. Dan selain itu, gue sendiri kan pekerjaannya nggak hanya Legal Go. Ketika bokap gue meninggal sekitar bulan Oktober 2018, mau nggak mau bisnis keluarga, yaitu sekolah hukum IBLAM, itu mau nggak mau harus diturunkan ke gue. Nah, saat IBLAM itu diturunkan atau diamanahkan kepada gue, karena anak orang tua gue itu 2, abang gue ekonomi, gue hukum. Ya udah mau nggak mau. Keren. Dan abang gue itu udah kerja sebagai seorang professional researcher di suatu lembaga ternama yang udah settled banget. Jadi untuk dia keluar lalu menangani bisnis keluarga yang beda genre, itu juga sangat menjadi tantangan yang berat. Gua saat itu seorang pengusaha serabutan, kerja apa aja ya kan, dengan waktu yang lebih fleksibel. Jadi ya mau nggak mau sasaran empuknya ya ini anak kedua lah. Ini Rahmat nih yang harus ngurus gitu. Tapi Ya ini udah. luar biasa banget teman-teman. Jadi Bro RDP ini salah satu ketua yayasan termuda se-Indonesia kalau boleh jujur. Siap. Bisa dikatakan seperti itu. Betul. Biar tampangnya kayak gini tapi masih muda. Iya. Jadi gimana Pak? Maksudnya lu bisa ceritain nggak sih? Kan tadi kan udah di Legal Go nih ya sebagai CEO dan founder gitu. Tapi sebagai ketua yayasan lu gimana? Ini suatu instansi sekolah tinggi ilmu hukum gitu ya. Nggak main-main. Sekarang apa aja yang udah lo lakuin pas masa pengurusan lo? Ya, jadi waktu gua menerima amanah itu, IBLAM dalam kondisi yang sangat tidak bagus, sangat tidak sehat, hutang miliaran, minus defisit setiap bulan puluhan juta, bahkan sempat ratusan juta kalau bisa dikatakan seperti itu. Jadi beda dengan warisan kebanyakan orang yang diwarisi dengan emas berlian ya, perusahaan sudah matang. Kingdom. Kita hanya diwarisi dengan ide, gagasan, dan semangat dari almarhum bapak yang menggebu-gebu. Tapi itu bukan berarti IBLAM selama hidupnya jelek ya. IBLAM pernah dalam fase-fase juga luar biasa. Alumni-alumni kita luar biasa. Jadi saat itu kita melihat seperti seorang macan yang sedang kesakitan. Wajar apabila saat itu kondisinya nggak bagus karena bapak sendirian mengelola saat itu dan sudah tua juga sehingga dia butuh support. Dan saat itu lagi transisi dunia bro, lagi dari offline to online segala macam. Sehingga gue kebayang banget orang-orang boomers itu sangat butuh banget ya support agar bisa masuk ke fase itu. Jadi yang kita lakukan saat itu pertama gue masuk ke sektor keuangan dulu. Jadi Jadi keuangan dulu baru rebrand ya? Bukan rebrand dulu baru keuangan? Nah, pertama kali gue masuk ke IBLAM, lalu gue silaturahmi itu kepada seluruh divisi.
waktu itu gue masih 25-26an. Yang gue atur karyawan gue rata-rata bro, usianya 25 ke atas, 30 ke atas. Dosen-dosen aja 40-50 tahun. Gimana sih lu ahli-ahli hukum ya kan? Iya. Dosen-dosen hukum yang udah berpraktisi, mereka lawyer-lawyer senior, udah senior-senior semua, dari usia segala macam udah. Ya gue pasti hormat banget sama mereka semua. Dan gue diminta untuk regulate mereka. Jadi tantangannya tuh bukan cuman memperbaiki sistem, tapi juga ngambil respect mereka. Yes, karena apa? Saat gue pertama kali masuk ke kampus, omongan kanan kiri tuh macem-macem bro. Iya, paling Wah ini emang bisa, ini mah anak kecil, baru lulusan kemarin. Ini paling susah, Terus second generation ya. iya. Kalau di suatu company yang baik. Ngerti apa tentang dunia pendidikan, ngedosen aja mungkin belum tentu bisa, segala macam. Ini orang kan dulunya ngurusin PT-PT, emang ngerti ngurusin pendidikan is different game. Jatuhnya lu praktisi. Jatuhnya gue lebih ke praktisi. Gue nggak ngerti dan gue sebenarnya didn't care anyway tentang dunia pendidikan gitu loh. Gue nggak pernah put my concern on it gitu loh. Karena buat gue saat itu ya sebagaimana anak-anak lulus kuliah baru kerja berwirausaha nyari cuan lah bos. Iya pasti. Usia 25 ke atas kan ya kan 25-an, 20 something itu pasti nyari cuan. Ya kita masuk ke pendidikan dengan kondisi yang sangat struktur keuangannya parah, lalu struktur karyawannya juga banyak yang usia-usia senior. Ya Rahmat siapa? Ini kan ada anak pertama, ada abang gua. Kenapa nggak abang gua turun? Banyak orang ngomong kayak gitu. Terus lebih banyak lagi yang bicara, kayaknya lebih cocok abangnya nih yang ngurus. Kayaknya lebih cocok. Netizen. Iya, Banyak sekali. lebih cocok ibunya aja nih yang ngurus nih. Kayaknya ini nggak bakat nih ngurus begini. Wah, itu bukan 1-2 bro. Bahkan Terus banyak lo pecat? yang Ngomong apa tuh? bahkan banyak yang kayak wah kayaknya nggak bisa nih dipimpin Mas Rahmat nih, mataharinya kembar gitu. Jadi matahari kembar itu maksudnya keputusan-keputusan Mas Rahmat itu diambil karena keputusan-keputusan ibu atau keputusannya abang gue. Jadi sempet kita tuh berada di fase bener-bener transisi banget. Pengambilan keputusan itu di siapa? Ketika gue ditunjuk sebagai pimpinan, orang nggak merasa gue pimpinan karena keputusannya bukan di gue. Keputusannya itu di orang tua gue. Itulah salah satu challenging-nya dunia bisnis keluarga ya. Betul. Tapi kalau nggak gitu nggak belajar. Ya kita di keluarga ini menarik banget. Di bisnis sulit, pulang ke rumah belum tentu adem bro. Karena ini bisnis keluarga. Pulang ke rumah ngomongnya ya. malah ribut. Diskusi Diterusin dan nggak menutup kemungkinan ribut-ribut itu pasti terjadi. Cuma alhamdulillah kita dididik dengan value agama yang sangat kental sehingga seluruh perdebatan mau berantemnya kayak gimana balik lagi buat apa? Kayak Tuhan yang bimbing kita semua, kan Tuhan ini tujuan akhir kita. Jadi kerukunan keluarga itu penting. Sebeda-bedanya gue sama abang gue sama ibu gue, tujuannya ya kembali ke Tuhan ya. Jadi akhirnya kita yang perbaiki pertama itu struktur internal yayasan dulu diperbaikin. Lalu setelah itu gue masuk ke kolam di Iblam itu pertama keuangan. Gue masuk ke keuangan dulu untuk apa? Gue percaya kalau kita belajar keuangannya, kita tahu perusahaannya. Betul. Jadi keuangan itu shortcut. Jadi gue merasa keuangan itu shortcut kita untuk memahami gimana situasi bisnis kita. Lo bisa monitor semuanya dari situ. Yes. Setelah lu pahamin situasi keuangan, lo harus masuk ke situasi SDM. Lo harus pahamin situasi structure lo gimana nih. Efisienkah? SDM lu masuk ke kategori yang ibaratnya gue punya 4 kategori dalam SDM bro. Ada namanya super team, ada namanya promotable, ada namanya solid contributor, ada namanya sleeping tiger. Sama ada satu lagi 95 kategori. Yang terakhir itu unfit, kategori yang nggak masuk sana sini. Jadi gue memetakan seluruh karyawan gue, seluruh dosen gue ini masuk kategori mana. Berapa banyak orang yang bisa gue masukin ke super team. Ternyata waktu gue masuk bisa dihitung jari yang super team. Padahal karyawan kita kalau yang di Iblam sendiri itu almost 50. Kalau seluruh grup Iblam sampai TKSD segala macam itu 100-an lebih. Kita petain siapa yang bisa masuk kategori super, promotable. Kalau kurang ya kita rekrut. Kalau yang masuk unfit gimana nih? Apa harus dipecat apa gimana? Tapi yang masuk unfit misalnya dia udah kerja lama segala macam, gimana? Apa kita harus pecat?
Enggak, pendekatan kita nggak langsung pecat. Pendekatan kita mutasi terus. Cari posisi yang tepat buat dia. Tepat, ya. Jadi kita juga ada main humanisnya di situ, nggak yang nggak PHK-PHK-an. Nggak suka, tapi emang Bukan, cari yang terbaik ya. Yes, karena kita percaya mungkin ketika orang itu nggak kerja dengan baik di suatu posisi, mungkin karena memang bukan posisinya. Jadi kita harus cari tempat yang lain gitu loh. Setuju. Baru bro, habis dari finance, SDM, baru gue masuk ke marketing. Rebranding. Terakhir malah. Dan narasi rebranding itu ya gue lakukan setelah gue mulai melihat dari finance agak membaik, dari SDM agak membaik, baru gue rebranding. Karena rebranding itu internal sama eksternal. Setuju. Bukan hanya tentang logo, tapi internalnya seperti apa, flow kerjanya gimana. Itu lumayan ramai tuh isunya. Sangat ramai. Dari logo juga udah semuanya udah berubah. Wow. Dari uniform semuanya udah berubah. Itu jadi kayak kebarat-baratan tapi itu bagus bro. Maksudnya udah Fresh lah ya? Iya, udah fresh, udah nggak kayak dulu lagi. Kalau lo mau ngomong tentang Iblam yang modern nih, yang sekarang, apa yang mau lo kasih tahu? Nih Iblam sekarang tuh seperti ini. Oke, simpel nih. Per hari ini, mungkin kita adalah satu-satunya kampus hukum ya, sekolah tinggi ilmu hukum di Indonesia yang punya nomor WhatsApp API bisnis resmi. Jadi di Iblam kita menerapkan single service center. Jadi seluruh keluhan, seluruh isu terkait pendaftaran Iblam, seluruh pertanyaan tentang Iblam, kita tampung di satu nomor official resmi centang hijau dari WhatsApp. Verified tuh dari WhatsApp resmi. Mantap sih. Gunanya buat apa bro itu? Untuk lebih mendekatkan lah. Satu itu, yang kedua kita mau kuasai image Iblam. Kita mau kontrol kualitas kita. Kita mau evaluasi bagaimana tim kita melayani mahasiswa. Oke, kan jadi udah tahu ya. Itu Yes. ada datanya yang masuk. Ada datanya. Kalau kemarin-kemarin, betul. Kebanyakan institusi-institusi kemarin-kemarin kan ya WA-nya dipegang sendiri-sendiri, dipegang oleh karyawan A. Masa gua, sini mana HP lu? Gua baca sesuatu. Pegel lah bro. Tapi dengan gue bisa punya satu WA resmi, yang dashboard belakangnya bisa gua kontrol, semua obrolan tim gue ke mahasiswa atau ke calon mahasiswa, gue bisa tracking semua. Ketika itu bisa gue tracking, bisa gue evaluasi. Oh, kamu pelayanannya kurang tepat. Oh, kamu informasinya misleading. Oh, kamu ini salah. Sehingga ini change the game. Iya, benar. Ini change the game on how we deliver our services to our client. Oke, jadi RDP ini mendigitalisasi dari hukumnya sendiri. Bagaimana cara untuk mendapatkan produk hukumnya? Dan bahkan di pendidikan di hukumnya juga. Yes, betul. Ini stage-stage yang udah lewatin dengan segala macam halang rintangnya. Masih ada nggak sih ke depannya? Masih lah, PR-nya banyak banget. WA resmi tadi, it's not the end. It's just the beginning of the new Iblam. Kedepan kita mau implement chatbot. Jadi nanti akan ada robot yang akan bantu memberikan pelayanan buat mahasiswa sehingga kapan aja mahasiswa pengen tahu nilainya, jadwal kelasnya, Itu secepat itu. 24/7 the robot will answer. Kita udah develop ke sana, lagi proses, insya Allah. Dan itu pun yang akan kita develop di Legal Go juga, si chatbot itu. Chatbot untuk Legal Go namanya Vero, Virtual Legal Robot. Itu udah kita launch di 2019. Cuma belum secara masif kita sounding ke masyarakat. Sama terakhir, gue waktu corona ini, kita sempat launch produk baru kita namanya somasi.id. Somasi.id itu kita ingin membantu orang Ya, gua lebih berusaha mudah. itu. Kita lebih mudah, kita bantu orang untuk mensomasi orang lain lebih mudah. Jadi gini, maksudnya kenapa kita ngobrol sama Bro RDP di sini? Kita pengen, maksudnya banyak dari kita. Punya musuh? Punya musuh. Maksudnya banyak dari kita yang tahun ini tuh parah banget, banyak yang di PHK. Dan teman-teman jangan khawatir, masih banyak peluang di sana. Maksudnya mungkin kalian bingung, saya mulai dari mana gitu. Makanya kita akan menghadirkan konten-konten dari beberapa industri yang berbeda dari manapun, kanan, kiri, atas, bawah, biar kalian tahu, oh di industri ini hukum ada, oh di industri perkayuan, alat musik, oh ada, oh di industri apa, sayur apa, semua ada. Jadi kalian jangan khawatir teman-teman. Justru mungkin ini jalan yang terbaik buat Anda. Kalau misalnya Anda mulai bisnis Anda sendiri dari sekarang. Iya, betul. Jadi, nasihat apa dari Bro RDP untuk teman-teman yang ada di rumah?
Wah ini. Yang mau memulai bisnis tuh dari mana gitu? Yang pertama, lo harus tata dulu niat lo bro. Gitu. Itu paling penting. Lo niat mau ngelakuin apapun, itu harus lo tata. Buat siapa lo ngelakuin itu? Betul, Mau harus ada tujuan. apa yang mensatisfaikan lu ketika lu melakukan itu harus benar-benar lu divine. Baru misalnya lu niat berwirausaha, lu mau niat bisnis nih buat apa? Nyari duit kah? Nyari ketenaran kah? Nyari gengsi kah? Biar orang tahu lu pebisnis segala macam ya kan? Itu lu harus tata. Once niat lo salah, apapun yang lo lakukan itu bisa salah. Iya, setuju. Bakal apalagi kalau niat lo itu nggak lo taruh buat ibadah sekalian sama Tuhan. Jadi kalau gua mulai menata niat itu dengan menempel Tuhan di dalamnya bro. Jadi setiap yang gue melakukan ibadah itu adalah kerja itu adalah ibadah. Berbisnis itu adalah ibadah. Berdagang itu adalah ibadah. Jadi lu masukin makna Tuhan di sana. Sehingga apa? Ketika terjadi sesuatu, kita ini nggak akan blaming ke orang yang menyebabkan kita kerugian atau kesalahan. Betul. Tapi kita akan melihat ini sebagai suatu pelajaran bahwa Tuhan sedang mengajari kita atas ilmu sesuatu. Karena kita nggak tahu. Lah kalau kita udah tahu, Tuhan kira-kira ngajarin lagi nggak? Ya enggak lah, orang lu udah tahu. Jadi kita selalu percaya segala tantangan yang kita hadapin itu adalah lesson learned dari Tuhan untuk kita. Setuju. Ketika kita udah memahami makna itu bro, lu mau bisnis apa aja, mau rugi kayak gimana pun, lu bakal tetap positive mindset. Ini maksudnya mental pembisnis nih. Iya, lu di PHK misalnya, lu di nganggur senganggur-nganggurnya, lu nggak dibayar pesangon lu di-treat sebinatang-binatangnya. Gua. Maksudnya itu yang bisa kita mainkan di somasi itu. Enggak. Maksud gua ini mental pengusaha teman-teman. Maksudnya bangkrut belum tentu miskin. Maksudnya Betul. miskin itu selamanya, bangkrut itu sementara. Ini yang perlu ditanamin sama kalian. Jangan kalian menyerah sama keadaan. Betul. Nah, Bro RDP ini udah share pengalamannya. Kalau misalnya kalian harus berjuang lebih lagi. Betul. Lalu apa? Niat yang pertama. Betul. Dan ide bisnis, lo nggak usah pusing-pusing kayak nyarinya di mana, segala macam. Kayak it can be as close as your lover if you have it. Atau pokoknya sedekat itulah sama lo dan sampai lo nggak sadar. Lu tak perlu cari jauh-jauh ya. Ya buktinya dia berkutat di dunia hukum aja kan ya? Iya, gue muter-muter nyari apa? Gue kan lulusan hukum. Iya. Ya udah. Gue Tapi emang bener lucu juga. Kalau orang ngomongin, misal banyak rekan-rekan kita sekolah hukum, kemudian lulus ngikutin track yang pada umumnya. jadi lawyer, notaris. dan Tapi nggak salah juga gitu. salah nggak apa-apa. Cuman ternyata masih banyak peluang lain ya. Mau sangat banyak. Di pendidikan Ada bisa. lagi. Sangat Ada banyak. lagi satu yang lebih menarik, bro. Apa tuh? Apa tuh? Hukum digital, bro. Oh iya. Itu luar biasa loh. Ini perkembangan digital sangat cepat sekarang. Betul. Banyak orang kaget kan dengan Betul. keadaan sekarang. Itu luar biasa peluangnya. Betul. Makanya Bro DP lagi Ya ada Legal Go, ada somasi.id itu kan termasuk salah satu inovasi di dunia hukum digital. Dan sekarang gue juga lagi S3. Gue ngambil tema penelitian gue S3 itu tentang teknologi hukum bro. Kita lagi mau uji suatu fenomena baru di mana teknologi dan hukum ini udah berjalannya udah menjadi suatu makhluk baru lah. Ibaratnya kalau ketika ada kopi, susu, gula aren dicampur, lo nggak akan sebut itu kopi susu gula aren. Kepanjangan kan? Lo cukup bilang ya either it's just a coffee or kopi susu, that's it gitu. Atau nama brandnya apa misalnya kopi tetangga atau apa, itu yang orang tahu. Mereka nggak akan sebut ingredients-nya apa. Nah, gue percaya hukum sama teknologi itu udah kayak gitu, udah nyatu gitu loh. Jadi orang udah nggak sebut lagi ini apakah hukum apakah teknologi, it's legal technology. Tapi kalau misalnya kita ngelihat kayak beberapa tahun ngomongin teknologi disruptif, Ya. itu pergesekannya banyak banget. Banyak. Luar biasa, ada yang sampai turun ke jalan ribut-ribut, Ya. sempat Ya. kan ya. Selalu ada disalahkannya adalah hukum kita tidak bisa berjalan sama teknologi. Betul. Atau terlambat. Betul. Menurut lu gimana? Nggak salah juga, karena hukum itu memang selalu berjalan 2 langkah lebih lambat daripada perkembangan masyarakat. Walaupun secara hukum ada asas namanya ubi societas ubi ius, di mana ada masyarakat, disitulah ada hukum. Dan disitulah menjadi kepercayaan gue yang gue pegang, bahwa hukum itu harusnya
ngikutin masyarakat, bukan yang masyarakat ngikuti hukum. Setuju. Walaupun dalam satu titik hukum itu wajib mengatur masyarakat dan menciptakan tatanan ideal masyarakat yang kita harapkan. Selalu baru itu ya? Yes, tapi hukum itu seyogyanya ya, sebijaknya mengikuti tatanan masyarakat yang ada. Betul. Sehingga apa perkembangan masyarakat hari ini? Gue udah bilang dari tahun 2017, pengadilan kita itu harus benar-benar udah di-encourage online court-nya, online trial-nya. Tapi gue mau teriaknya kencang kayak gimana pun bahwa teknologinya harus masuk di dalam pengadilan, dalam polisi, di dalam kejaksaan, sistem hukum kita. Yang bisa ngubah ternyata Tuhan, bro, melalui coronanya. Iya. Benar. Iya kan? Kami para korban-korban corona. Jadi, kita survive atau enggak ya? Kalau ada yang nanya, apa faktor transformasi digital yang paling sukses di dunia? Corona. Bukan chief of digital transformation, Bukan. coach bisnis, wah bullshit itu semua, bro. Si Orona, bro. Itu. Tapi ya benar sih, maksudnya penggunaan teknologi terutama digital di masyarakat kita sendiri dan kondisi corona semua orang di rumah akhirnya lebih optimal. Lebih optimal lagi. Dibandingkan sebelumnya. Ngomongin video tatap muka udah kayak makanan sehari-hari. Exactly. Kalau ngomongin 5 tahun lalu, masih ada orang yang bingung, bisa ya telepon? Iya. Ngapain sih enakan ketemu langsung kan gitu kan? Enakan ketemu langsung. Penyesuaian sudah banyak, kayak misalnya Google, Iya. Facebook sekarang udah ngomong kalau misalnya ke depannya nanti semua karyawannya bisa kerja dari rumah. Iya. Tapi kan itu maksud gua kayak nggak semua perusahaan bisa kayak gitu, bos. Benar, Gitu kan? iya, Ya, betul. nggak- Semua industri bisa kayak gitu juga. nanti kurir-kurir perusahaan-perusahaan yang lebih banyak offline-nya mereka merasa, bro, kita pengennya WFH juga nih. Google aja udah gini. Woi, siapa lu? Ya kayak ngomongin industri event, Iya. industri pariwisata. Itu kan pegawai-pegawai hariannya banyak tuh. Banyak Itu banget. masalah. Iya kan? Ya kalau dia nggak dapat duit Harus kalau nggak ada hari. offline-nya gitu. Bener. Ini kedua yang terakhir ya. Ya. Gue pengen tahu apa aja yang udah achievement Iblam sama Legal Go untuk masyarakat luas. Maksudnya apa yang udah lo lakukan? Ya, kita ngasih banyak beasiswa itu yang pertama. Sejak gue pegang, kita nggak pernah lagi ngasih diskon karena gue ubah diskon itu menjadi beasiswa, menjadi scholarship. Apa konsekuensinya? Bukan hanya tentang pengurangan harga, tapi juga tentang komitmen kita dalam mencetak SDM. Karena salah satu faktor utama dalam membangun sistem hukum yang baik itu adalah pendidikan hukumnya harus baik. Dan pendidikan hukum yang baik itu benar-benar bisa menopang industrinya nanti bisa baik. Sehingga akses masyarakat Indonesia atas pendidikan hukum yang baik itu harus diperluas. Saya sendiri lulusan dari UGM. Tapi saya nggak mau orang bisa menikmati materinya UGM hanya kalau ke UGM. Iya. Ya, setuju. That's why akhirnya saya berprinsip di IBLAM ini pengajarnya harus dari kampus top semua. UGM, UI, Unpad, ya, dan kampus-kampus besar lainnya, termasuk dari luar negeri. Yang lulusannya S2 dari luar negeri, yang penerima beasiswa LPDP, dari Australia banyak, Amerika banyak, Prancis, Eropa, Rusia juga termasuk, banyak yang ngajar di IBLAM. Jadi mungkin perubahan terbesar di IBLAM salah satunya adalah struktur pengajarnya juga banyak yang dari lulusan luar negeri, yang gelarnya LLM segala macam itu banyak banget di IBLAM. Dan itu ternyata menambah spirit, menambah wawasan mahasiswa. Dan ketika kita mengeluarkan itu adalah program beasiswa, maka komitmen dari rekrutmen kita, dari komitmen kita mendidik mereka juga sangat berbeda. Karena kita pengen anak-anak beasiswa ini juga sukses masa depannya. Bisa dapat pekerjaan yang bagus. Teman-teman yang pengen mencari beasiswa di Iblam, itu kemana? Langsung buka www.iblam.ac.id. Di situ ada kita punya 3 program beasiswa utama. Yang satu adalah beasiswa justisia, jalur prestasi siswa. Siswa bisa memberikan dokumentasi tentang prestasi akademik maupun non-akademiknya, baik dari tingkat lokal maupun sampai tingkat internasional. Itu semua bisa dikalkulasikan sebagai beasiswa. Bahkan termasuk beasiswa mereka kalau punya prestasi secara digital, loh. Misalnya mereka seorang selebgram SMA misalnya, atau YouTuber atau content creator yang kreatif, mereka sampaikan itu sebagai prestasi non-akademik ke kita, itu bisa dapat grand scholarship dari kita Luar juga. biasa. Sekolah mana lagi coba? Kayak gitu, itu luar biasa. Anda selebgram pengen belajar hukum? Bisa ya? Bisa banget, dan dapat beasiswa. Hanya Geraldine ya lupa. Yang Lex mungkin, yang Lex. Aukarin ya. Aukarin silakan ya. Oke, jadi itu tips and tricksnya. Itu penting, tapi
sebagai pengusaha ada lagi yang lebih penting menurut gua. Kalau bahasa Indonesia jaringan sosial atau bahasa Inggrisnya networking. Networking, betul. Lu bisa jelasin nggak sih apa pengaruhnya dari networking itu buat kehidupan bisnis lo dan lo bisa share ke gua sama Stefanus dan teman-teman sekalian. Oke, jadi yang membuat gua ngerasa secara personal, yang membuat gua berubah dari karyawan akhirnya jadi pengusaha itu ketika gua tiap hari gua nyari network baru. Tiap hari gue datang ke seminar, event gratis, atau acara pameran atau apapun, dan gue sebar nama dan gue kontak-kontakin orang di situ. Cuma ada perbedaan bro antara networking sama relationship. Oke. Nah awal banget waktu gue memulai Legal Go, gue cuma fokusnya di networking. Artinya kenalan, minta kontak nama, mungkin email segala macam udah selesai. Tapi pas gue sambil jalan pas gue sambil semakin jalan, gue ngerasa networking ini cuma nolongin waktu pertama doang. Tapi yang buat kita bisa convert jadi punya klien, jadi punya mentor, jadi punya saudara seperjuangan berbisnis, itu ketika kita maintain network kita. Disitulah kita harus bangun relationship. Jadi tahap pertama kita networking, kita cari ibaratnya kontak sebanyak-banyaknya, kenalan iya, kita buka jala sebanyak-banyaknya karena ketika gue bisnis di Legal Go dan di Iblam sendiri, bisa dikatakan gue juga babat alas. Karena apa? Di Legal Go, gue nggak punya network apapun di Jakarta saat itu ya. Gue teman-teman gue di Jakarta juga sebenarnya nggak ada. Gue ini praktis ngerantau terus. SMA gue di Bogor yang orang-orang yang macem-macem nih senior gue, tahu sendiri di Duarna sampai Merauke. Iya di Duarna itu kan temennya macem-macem ya. Tapi kan yang asli Jakarta, orang eksis Jakarta sendiri dikit gitu loh. Mungkin yang orang-orang kayak daerah banyak. Habis itu mereka di Jakarta mungkin iya, tapi itu bisa dihitung lah. Lalu kuliah gue di Jogja. Di Jogja makin beragam lagi networknya. Yang berkarir di Jakarta juga nggak semuanya. Malah banyak yang nyebar karirnya. Terus gue balik ke Jakarta, ke Rusia dulu. Ini makin gue gak punya network di Jakarta. Jadi gue tuh baru punya network di Jakarta ketika gue masuk ke HIPMI bro. Gue gabung organisasi HIPMI, baru di situ gue nemu partner bisnis gue di Legal Go. Baru terus habis itu gue kebuka jalan gue kemana-mana. Lalu gue aktif ikut event-event, itu yang nolong gue juga ketemu siapa lah, stranger yang akhirnya gue kenal nih orang bagus-bagus. Dari situ baru gue seleksi mana jaringan-jaringan yang oke, gue maintain bro. Gue telepon, gue ajakin meet up, gue ajakin jalan segala macem yang ya gue spend time lah sama network gue itu dan melihat apakah ada kecocokan untuk kita berkawan yang beyond transactional, artinya mau ada jualan mau ada enggak ya kita temenan tetap. Di situ yang sebenarnya sulit, itu yang sulit tuh bro. Karena kadang kita cuma pengen temenan ketika ada transaksi. Bos nggak ada transaksi ya nggak ada komunikasi aja, nggak usah gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang sulit dilakukan. Sehingga kalau kita bisa ngelakuin itu dan niat kita jujur, serius emang pengen temenan karena misalnya pengen bangun hubungan yang baik sama manusia, pasti nanti Tuhan akan balas. Silaturahmi memperpanjang rezeki. Exactly ya. Ini contohnya nih. Ahli silaturahim nih bro. Mana-mana bro. Amin. Oke teman-teman, kalian sudah mengerti semuanya? Banyak banget yang kita pelajari sekarang dan terima kasih bro. Siap. Ilmunya, pelajarannya, pengalamannya. Maksudnya thank you juga waktu dan tempat ya kita pakai. Betul, sampai memory card dan mikrofon, lampu. Jadi teman-teman nanti kalau udah lihat video ini dan ada request ke kita, mau siapa yang kita interview, kita kulik lagi lebih dalam lagi, kita gali idenya, tinggal komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gue di Bro RDP YouTube ya. Dan Instagramnya Bro RDP juga. Sama. Jadi teman-teman terima kasih dan tetap semangat. Let's action!